Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Surya, Ibu Adina juga, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Amin Allahumma amin insyaallah. Halaman berapa, Bu? 487. Masih kita lanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. 487 bagian dan hal yang serupa. Oke, monggo silakan. Dan hal yang serupa juga disebutkan oleh Al-Faqih Abu Bakar bin Barjan dalam kitabnya Al-Irsyad, di mana dia katakan, apabila hari kiamat telah terjadi, maka Allah Ta'ala mengumpulkan umat-umat terdahulu dan umat-umat terakhir di satu tanah lapang. Sementara matahari telah dibumi, bintang-bintang berguguran, langit berguncang hebat di atas kepala seluruh makhluk. Lalu terbelah saking dahsyatnya bencana yang terjadi di hari itu. Langit itu terbelah mengeluarkan awan berisi para penghuninya. Mereka semua turun, sementara langit itu sendiri menjadi merah seperti mawar, berkilat bagaikan kilapan minyak. Lalu semua langit dilenyapkan satu persatu. Para malaikat itu benar-benar turun, sedang makhluk-makhluk lainnya berdiri tegak. Lamanya mereka berdiri paling sedikit menurut riwayat yang dikatakan orang adalah berkisar antara 40 sampai 300 tahun. Tapi mana saja yang benar, yang penting bahwa panjang hari itu sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, tidak seorang pun yang memiliki onta, dan seterusnya, di mana selanjutnya antara lain dikatakan dia didatangi oleh rombongan pertama dalam suatu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Kelengkapan hadis ini akan ditemui nanti. Baik, Allah alam sawab. Baik, saya mau terangkan dulu. Nanti di akhirat itu, ketika kita dikumpulkan di namanya padang mahsyar, maka yang terjadi adalah saat itu ya sudah tidak ada lagi siang dan malam, karena langit
matahari dan bulan semuanya sudah digulung. Bahkan matahari sudah padam cahayanya, tinggal baranya saja. Kita menerima berita-berita seperti ini harus dengan iman. Kalau nggak pakai iman, nggak bisa. Makanya orang-orang ateis, orang-orang yang menolak adanya Tuhan atau tidak mau percaya dengan adanya Tuhan, atau bahkan ada yang juga tidak mau percaya dengan adanya hari akhirat dan lain-lain, itu ya mendengar berita-berita seperti ini mengatakan suka mau ngopo. Karena mereka beranggapan bahwa ya puncak dari kehidupan mereka adalah kematian. Setelah mati ya wis selesai, tidak ada lagi. Itu kata mereka. Padahal lebih dari sekedar adanya hari akhirat, yang pasti adalah adanya Tuhan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran itu mengunci kenakalan nalar-nalar yang liar itu dengan mengatakan, ya udah gini aja lah kalau bahasa kita ya. Kalau memang kalian tidak percaya dengan informasi yang diberitakan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quran membuat tantangan terbuka. Membuat tantangan terbuka yang membuat orang-orang yang tadinya menolak itu, ya mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Yaitu di surah Al-Baqarah ayat 23-24 itu, di mana Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi kalau nggak percaya pada isi Al-Quran, kata Allah, silakan bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Kata Allah nggak bisa dan tidak akan pernah bisa. Silakan panggil siapa yang ahli, kata Allah. Kata Allah nggak bisa dan tidak akan bisa. Dan jika kalian memang merasa tidak bisa, takutlah pada neraka yang bahan bakar dalam manusia dan batu. Dan sejarah mencatat sampai detik ini, tidak ada satupun orang yang paling cerdas sekalipun yang bisa bikin satu surat yang sama dengan Al-Quran. Sampai detik ini satu pun tidak ada. Sampai detik ini. Dan kata Allah nggak akan pernah ada sih. Nah kalau udah ngerti nggak bisa, berarti harus mengakui dong bahwa Al-Quran ini adalah benar informasinya. Makanya sebenarnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang ateis dan macam-macam itu, sebenarnya ya, asal mereka mau berendah hati dikit aja, mau mengakui keterbatasannya, mereka beriman sebenarnya. Cuman kan sebagian orang kan terlalu sombong dengan logikanya, terlalu sombong dengan kecerdasannya, terlalu sombong dengan kemampuan dirinya yang sebenarnya semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak orang pinter keblinger? Pinter apa? Keblinger. Atau bener tapi pinter tapi orang bener kan? Apa maksudnya ini? Kecerdasan, kepintaran kalau tidak didukung dengan tuntunan wahyu itu seringkali malah menjebak. Bahkan tidak jarang berujung kepada penderitaan. Sambil contoh, pakar-pakar eksak yang bunuh diri banyak nggak? Banyak, jangan salah loh. Banyak orang yang belajar ilmu eksak karena tidak dilandasi dengan informasi wahyu, berujung kepada bunuh diri karena mereka stres. Wallahu a'lam, saya cuma baca di majalah saja. Walaupun Jepang itu dipuja-puji sana sini, tapi jangan salah loh. Bunuh diri yang paling banyak diantaranya di mana? Jepang. Dan mereka bunuh diri itu, yang bunuh diri itu yang saya baca di majalah ya, bukan orang yang IQ-nya rendah. Justru mereka yang IQ-nya di atas 200. Kalau orang pinter-pinter itu sebenarnya. Tapi kenapa ya? Karena tadi dia tidak mau berendah hati mengakui keterbatasan diri. Nah, agama itu datang dengan basis langit untuk menginformasikan betapa manusia itu syarat dengan limitasi, batas. Kita ini syarat dengan batas, limitasi. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan nalar kita. Mata kita terbatas nggak? Kemampuan kita terbatas. Kemampuan kita mikir terbatas nggak? Terbatas. Fisik kita sendiri terbatas nggak? Artinya
Kalau kita mau mengakui itu berarti kita harus sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa terjangkau oleh nalar kita, oleh otak kita. Nah, itulah fungsinya wahyu agama. Termasuk diantaranya ini, memberitakan tentang adanya hari kiamat, ada kehidupan setelah kematian, adanya mahsyar, adanya proses hisab dan macam-macam. Maka semua tadi yang diberitakan itu harus kita imani. Dan kalau lihat dari yang dibaca oleh Ibu Surya tadi dalam buku ini, jelas sekali betapa sebenarnya keadaan itu nanti sangat menegangkan. Nah, kata kuncinya satu, Bu. Bagaimana caranya supaya kita ini tidak mengalami ketegangan pada hari itu? Jawabannya ada di awal buku ini dulu. Ada sebuah hadis yang Nabi sampaikan, hadisnya sahih dengan saya di dalam buku ini, di awal buku ini. Nabi bersabda, "Qamakal, tidak ada rasa takut dua kali, tidak ada rasa aman dua kali." Tidak ada rasa takut dua kali, tidak ada rasa aman dua kali. Maksudnya apa? Kalau di dunia seseorang sudah merasa takut kepada Allah, sehingga dia berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam bersikap, berhati-hati dalam bertindak, berkata-kata, karena dia takut kepada Allah, takut dosa, takut dimurkai oleh Allah. Maka orang seperti ini dia tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Nah, sebaliknya ketika seseorang itu merasa aman dari pengawasan Allah di dunia, merasa aman dari pengawasan sehingga omong saomong gak dipikir, bersikap gak dipertimbangkan Allah murka apa tidak, mendolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, dia tenang-tenang aja. Maka orang seperti ini tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Maka pertanyaannya sekarang untuk kita semua ya, untuk kita semua adalah, apakah kita hari ini di dunia ini termasuk yang kalau ngomong mikir ini Allah murka apa tidak? Ketika kita bersikap, apakah kita termasuk yang berpikir Allah murka apa tidak? Nah, kalau kita tipe yang seperti itu, insya Allah dan semoga ya, nanti di akhirat kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau maaf, di dunia ini kita ngomong gak pernah mikir, gak peduli nyakiti atau tidak menyakiti orang lain. Tindakan kita juga seenaknya saja, gak peduli apakah mendolimi orang atau tidak. Itu hati-hati. Orang yang model begini ngerinya loh ya. Itu tidak akan merasakan aman untuk yang kedua kalinya nanti di akhirat. Maka saya ulang, mumpung kita masih hidup, monggo kita hati-hati, omong saomong, bersikap apapun hati-hati. Harus selalu berorientasi bahwa semoga Allah ridho, semoga Allah cinta. Bahwa sebagai manusia kita kadang berbuat salah, wajar. Asalkan ya, begitu kita berbuat salah, segera bertobat, minta ampun kepada Allah. Karena dalam Islam itu orang yang baik bukan yang tidak pernah berbuat kesalahan. Dalam Islam orang yang baik adalah orang yang mungkin berbuat salah, tapi segera menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Kalau bahasanya Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya potensi salah. Wa khairul khata'inat tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rumusnya itu gitu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Pun lanjut. Silakan siapa? Sidan? Siapa? Ya monggo, siapalah. Ya, pada saat berdiri mereka dalam kegelapan berada di bawah jembatan, sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim, yakni dalam hadis riwayat Sauban. Lain dari itu, mereka juga telanjang, tidak berpitan, kehausan dan kelaparan yang tidak pernah mereka alami sehebat itu. Mereka tidak ada yang mendapat minuman kecuali orang yang diberi minum oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mendapat makanan, pakaian kecuali orang yang diberi makanan dan pakaian oleh Allah Ta'ala. Dan tidak ada orang yang mendapat jaminan kecuali orang yang dulu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Uraian di atas mendapat rujukan dari kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu firman-Nya. Mereka menunaikan nazar
dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan, maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu. Al-Insan 7-11. Maksudnya Allah menghilangkan kelaparan, dahaga, ketelanjangan, kesusahan, ketakutan dan berbagai hal yang mengerikan lainnya di hari kiamat, sebagaimana yang akan diterangkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Baik, cukup. Nah, jadi yang kita bicarakan tadi yang dibaca oleh Bu Dwineliawati tadi itu mengenai fasilitas mahsyar. Diberi makan, diberi pakaian, diberi ketenangan, jaminan dan macam-macam. Nah, ini yang sering saya sampaikan di sini ya. Semua fasilitas mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Saya ulang ya. Semua fasilitas mahsyar tadi, diberi makan, diberi minum, diberi jaminan, itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Itu kata kuncinya. Sehingga, ini catatan pentingnya, ketika kita di dunia ini beramal dengan amalan yang menyebabkan kita mendapatkan fasilitas itu, maka insya Allah semua itu akan kita dapatkan nanti di akhirat sebagai jaminan dari Allah, karena di dunia kita telah memesan semua itu. Makanya kalau kita baca konsep yang Allah ajarkan tadi di surah Al-Insan ayat 7-11 tadi, kata kuncinya sederhana sebenarnya. Kalau kita ingin diberi makan nanti di akhirat, sekarang di dunia ayo pernahlah syukur-syukur sering memberi makan orang lain, terutama yang membutuhkan. Kalau kita di dunia, kalau kita nanti di akhirat pengen diberi minum, mumpung masih di dunia, ayo pernahlah syukur-syukur sering memberi minum orang lain. Kalau kita ingin diberi pakaian nanti di akhirat, sama, pernahlah syukur-syukur sering memberi pakaian orang di dunia ini supaya nanti kita di akhirat diberi pakaian. Kalau kita ingin mendapat kendaraan nanti di akhirat, diberi fasilitas kendaraan, mumpung kita masih di dunia, pernahlah syukur-syukur sering ngajak atau kasih tebengan. Ya, itu seperti itu. Nah, dan masih banyak lagi lah amal-amalnya yang buat kita itu mendapatkan fasilitas nanti di mahsyar. Dan saya ulang, semua itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Karena begitu nyawa kita di sini, nah ini gerbangnya udah mulai perbatasan antara dunia akhirat. Saat itu kita udah nggak bisa pesan lagi, kecuali kita punya sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kecuali kita punya ilmu yang bermanfaat yang diamalkan banyak orang. Kecuali kita punya anak-anak soleh yang mau mendoakan kita. Nah, yang masih hidup, stok-stok amalan yang masih terus berlangsung. Walaupun kita sudah wafat, itu kita siapkan dari sekarang. Di samping yang 3 tadi, apalagi Ustaz? Supaya kita ini tetap dapat kebaikan walaupun kita sudah wafat. Wasiat. Kita punya pesan-pesan kebaikan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada teman. Pesan kebaikan itu akan buat kita dapat pahala terus peninggal kita. Pesan wasiat itu nggak harus harta ya. Contohnya misalnya, mewasiatkan kepada kalian agar terus bertakwa kepada Allah. Nah, itu pesan kebaikan. Nah, itu membuat kita akan terus dapat kebaikan-kebaikan selama kita wasiatnya ditunaikan oleh orang-orang yang kita wasiati itu. Terus kemudian apalagi diantaranya, kebiasaan dalam kebaikan itu membuat kita insya Allah terus mendapatkan pahala yang sama dengan kebaikan yang biasa kita lakukan. Ini kita ngaji setiap hari Kamis kedua dan keempat. Kemarin sempat libur beberapa kali, itu tidak usah khawatir. Di hari libur itu kita tetap dapat pahala itu. Nah, karena ada hadis Bukhari.
Allah berfirman kepada malaikat yang bagian mencatat amal. Catat untuk orang itu yang terhalang itu pahala seperti biasanya dia mengerjakan saat dia mukim atau saat dia sehat. Kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, bahkan saat dia masih hidup, ketika dia sudah mati bahkan. Itulah kelebihannya kalau kita biasa punya kebiasaan. Makanya di antara sekian ibu-ibu yang sudah meninggal, kan ada buku yang sudah meninggal itu, atau siapapun yang meninggal itu jangan dikira. Insya Allah karena beliau sebelumnya rutin belajar ngaji, masih tetap mendapatkan pahala ngaji seperti biasanya beliau ngaji semasa masih hidupnya. Saya ada jamaah pengurus masjid misalnya mengalami sakit yang membuat beliau tidak bisa ke masjid. Sebelumnya beliau rajin ke masjid, maka insya Allah beliau mendapatkan pahala ke masjid seperti biasanya beliau ke masjid. Itu begitu seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya ulang, semua fasilitas ukhrawi tadi itu, mahdi mahsyar tadi itu, semuanya hanya bisa dipesan di dunia ini. Dan di antara amalan yang bisa kita lakukan, silakan dibaca nanti di surah Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 7 sampai 11. Yang secara umum tadi saya sampaikan, kalau mau dapat makanan, kasih makan orang dari sekarang. Kalau mau dapat minuman, kasih minum orang dari sekarang. Enggak harus selalu, paling enggak pernah, syukur-syukur sering sih. Syukur-syukur sering. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dia tentu kembali pada kemampuan masing-masing. Tapi sering orang nanya gini ke saya sekarang, Ustaz, itu kan yang Ustaz ceritakan kan yang punya duit. Kalau enggak punya duit gimana Ustaz? Maka beritahu yang punya duit caranya. Kalau kita misalnya duitnya enggak banyak, kasih tahu yang punya duit. Mungkin ada orang yang butuh bantuan, kita kasih, ini ada orang butuh bantuan, ayo kita bantu. Ya, itu kita yang ngasih informasi, insya Allah dapat pahala yang sama dengan yang kita beritahu. Kalau dalam Sahih Muslim, barang siapa seorang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditunjuki itu, yang melakukan kebaikan karena kita beritahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Fadil. Maksudnya Allah menghilangkan kempalan, dahaga, ketelanjangan, kesusahan, ketakutan, dan berbagai hal mengerikan lainnya di hari kiamat. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Muawiyah, dari Ashim, dari Abu Usman, dari Salman, dia berkata, pada hari kiamat matahari dibeliuk seukuran panas 20 tahun, lalu digerakkan ke ubun-ubun manusia sampai sejarak 2 busur panah. Dan katanya pula, maka dari itu mereka berkeringat mereka meresap ke dalam tanah sejauh tinggi badan mereka, lalu naik ke atas permukaan tanah sampai menenggelamkan orang. Masih kata Salman, maksudnya sampai orang yang tenggelam itu bersuara gar-gar atau gelagapan. Karena kalau mereka menyadari penderitaan mereka, maka sebagian mereka berkata kepada yang lain, tidak kalian menjadi apa yang kalian alami saat ini, datanglah kepada Bapak kalian Adam, semoga dia memberi syafaat kepada kalian, dan seterusnya. Dalam hadis panjang yang akan kita sebutkan nanti secara marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang serupa juga. Baik, tunggu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi matahari nanti didekatkan kepada kita manusia di mahsyar itu. Tapi dia tinggal baranya ya, karena sudah padam. Panas, panas. Sepertinya tadi berkeringat. Kok nggak mati manusia Ustaz? Ini rumus ya. Badan kita yang sekarang ini, kalau kena itu ya matang deh. Badan matang kosong. Iya. Tapi badan kita yang nanti itu settingannya beda. Kalau badan yang ini kan dari ongol-ongol, dari bakwan, badan yang ini.
Sehingga ada kemungkinan ya tadi nggak kuat menghadapi matahari yang begitu dahsyatnya itu. Namun badan kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Jadi bukan dibentuk berdasar informasi genetika kedua orang tua kita, tapi informasi amal. Nah, sehingga badan kita yang nanti itu kuat, menghadapi itu kuat. Sehingga kalau masuk surga, menghadapi nikmat surga yang begitu dahsyat ya kuat. Alhamdulillah kalau masuk neraka juga ya kuat. Makanya orang di neraka itu Allah bilang la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Itu di neraka, antara-antara. Karena mereka begitu mati hidup lagi terus gitu aja sampai Allah putuskan terakhirnya kapan. Kalau dia beriman ya. Kalau nggak beriman tentu selama-lamanya. Oke, singkat kata singkat cerita, kondisi-kondisi seperti itu nanti di akhirat akan terjadi pada kebanyakan orang kecuali lagi nih, kecuali bagi orang-orang yang diberi fasilitas oleh Allah dalam bentuk misalnya naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kan tadi kan yang berkeringat dan macam-macam tenggelam berkeringat itu kan karena mereka nggak dapat fasilitas. Sementara yang dapat fasilitas nggak ngalami kayak gini. Kenapa? Karena dia dapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah yang dalam hadis Sahih Muslim untuk 7 golongan manusia itu. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, orang yang sedekah secara sembunyi, tangan kanan yang beri, tangan kiri tidak tahu, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Orang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya untuk diajak berzina, dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Nah, ini kalau kita masuk dalam salah satu di antara 7 ini, semoga kita termasuk yang dapat fasilitas naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, ini di antara 7 itu yang sering saya bilang apa yo? Semoga kita termasuk yang ini ya, yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini kan insya Allah kita kumpulin karena kita saling cocok lah, saling mencintai karena Allah. Bertemunya karena Allah ya, berpisah nanti juga karena Allah. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya, amin. Nanti ada fasilitas namanya mimbar-mimbar dari cahaya. Ini untuk mereka yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah juga. Nanti ada haud, telaga Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah untuk umat Nabi kita Muhammad SAW yang diakui sebagai umat beliau. Untuk ini tiketnya bersolawat untuk beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, ini kita mesti persiapkan dari sekarang supaya nanti kita di akhirat dapat fasilitas. Ya, monggo dibaca apa saja amalan tadi yang bisa, termasuk tadi surah Al-Insan ayat 7 sampai 11 tadi itu. Nah, itu patut kita baca supaya kita nanti di akhirat mendapatkan fasilitas. Karena kalau tidak dapat fasilitas, ruwet urusannya akhirat itu. Ruwet urusannya pokoknya. Nah, supaya kita dapat fasilitas dan tidak ruwet nanti di akhirat, mumpung masih di dunia, ayo kita pesan semua fasilitas itu, kalau perlu kita borong tiketnya supaya mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Oke, monggo silakan. Ya, Bu Slamet gitu. Bu Joko. Bu Slamet lain lagi. Pakaian adalah terjemahan dari takliyah yang menurut Nu'aim berarti tertarik kain, dan hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ammar bin As-Sa'id. Beritakan kepada kami, baiklah
tidak merasakan panas matahari. Menggantikan kata-kata yang dulu tidak mencelakakan. Masih ada pengulangan kata ini ataupun orang kafir atau orang-orang lainnya. Mereka benar-benar mantap oleh panas matahari sampai terdengar perut mereka bersuara. Kok. Menurut riwayat Muslim dari Sulaiman bin Amir dari Al-Muqaddad bin Al-Asfad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada seluruh makhluk sehingga jaraknya dari mereka jauh 1 mil. Kata Sulaiman bin Amir, demi Allah saya tidak tahu apa yang dimaksud 1 mil. Apakah ia ukuran panjang yang lazim di bumi ataukah mil yang dipakai untuk bertatap mata? Terus? Lalu melanjutkan sabdanya, maka dari itu manusia tenggelam dalam keringat sekurang-kurang perbuatan mereka masing-masing, dan di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke mata kakinya saja, dan ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke punggungnya, dan ada pun yang sampai ke mulut, seolah-olah dikepang oleh keringat. Kata Al-Miqdad Rasulullah SAW berkata seperti itu sambil mengisyaratkan tangannya ke mulut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan tambahannya, dengan mil itu maka diceraki, lalu matahari melelehkan mereka. Baik, cukup. Saya mau terangkan dulu ini ya. Ini jadi matahari didekatkan 1 mil tadi. Kalau menurut teori orang tadi terbakar, bumi pun juga terbakar. Bumi kita yang sekarang ini kalau terlalu dekat dengan matahari terbakar. Kalau terlalu jauh beku bumi ini. Bahasa jauh-jauh contohnya kutub itu aja. Nah, jadi kalau terlampau dekat dengan matahari bumi ini terbakar. Kalau terlampau jauh beku. Dikit aja, nggak usah jauh-jauh, dikit aja udah beku. Allah mengatur jarak itu. Artinya gini, nanti di akhirat bumi itu tidak lagi begitu. Karena bumi nanti oleh Allah diganti dengan bumi yang baru. Badan kita badan yang baru, bumi juga bumi yang baru. Bumi yang baru nanti itu dalam satu riwayat sebutkan bentuknya seperti perak. Nggak ada dataran tinggi, nggak ada dataran dalam, datar semua. Jadi bumi datar itu nanti di akhirat. Kalau sekarang silakan berdebat aja, mau bumi bulat mau bumi datar terserah. Tapi bumi datar nanti di akhirat bumi datar. Nah, saya ulang tadi, aneka fasilitas mahsyar tadi itu hanya bisa diperoleh, hanya bisa ditemukan di dunia ini. Karena kalau tidak, kita termasuk dalam yang kebingungan tadi. Naudzubillah min dzalik. Sampai mereka mengatakan, coba datang sama Adam. Siapa tahu Nabi Adam bisa menolong kita. Tapi Nabi Adam nanti dalam hadis yang akan kita baca nanti insyaallah di belakang, atau sudah saya lupa di bab kita ini, itu tidak sanggup. Karena beliau merasa malu kepada Allah. Nabi Nuh juga gitu. Sampai ke Nabi Isa. Itu nggak sanggup. Terakhir siapa satu-satunya yang Allah tunjuk untuk mau dan mampu mohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu-satunya itu adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukurlah kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita ini insyaallah dan semoga ya mendapat syafaat beliau. Tidak hanya syafaat umum,
tapi juga syafaat khusus, sehingga kita terselamatkan dari huru hara kesulitan di mahsyar dan diberi kemudahan-kemudahan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Dan saya ulang, tentu semua fasilitas-fasilitas itu hanya bisa dipesan di mana? Di dunia ini saja. Saya ulang ya, bahwa semua fasilitas itu hanya bisa dipesan di mana? Di dunia ini saja. Kalau mau kita terus, mumpung masih hidup, itu aja pokoknya lah, mumpung masih hidup. Monggo sempat-sempatkan, kuat-kuatkan untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang itu akan kembali pada kita. Tadi kalau kita baca surah Al-Insan, itu titik tekannya justru pada berbuat baik pada sesama, betul ya? Maksudnya tidak hanya melulu ibadah. Bukan berarti ibadah nggak penting, ibadah sangat penting. Tapi yang paling menolong tadi diantaranya adalah banyak berbuat baik pada sesama tadi. Makanya kalau yang pernah saya baca dalam kitab ini juga, nanti insya Allah kita ketemu atau sudah, di antara kiat-kiat selamat di akhir zaman itu adalah di samping memperbaiki hubungan kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama. Cuman konsepnya kalau di akhir zaman apa kata Nabi? Mintalah hakmu kepada Allah dan tunaikan hak orang lain oleh kamu. Karena pada masa di akhir zaman itu kata Nabi akan ada masa di mana orang itu lebih mengedepankan dirinya sendiri dan kelompoknya. Berapa banyak yang kita lihat hari ini kan? Ketika orang menjabat, ketika orang punya kekuasaan, yang dia kedepankan memperkaya dirinya dan kelompoknya, kan gitu kan. Nah, pada saat itu Nabi berpesan, makal untuk kewajiban kalian tunaikan, untuk hak kalian minta kepada Allah. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang orang kehilangan kambing, naudzubillah min dzalik, nyari kambingnya itu bisa kehilangan sapi, kan begitu ya? Kan ada orang sengketa perkara tanah sepetak, biayanya itu bisa menghabiskan tanah itu. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang ya. Ya begitulah akhir zaman, wala-wali zaman. Ya akhir zaman memang begitu keadaan. Ya makanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama supaya kita ini selalu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini bisa karena dipisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita ini hebat, itu karena dihebatkan oleh Allah. Semuanya kembali pada Allah. Saya kira itu nih, Allah alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Iya, monggo. Monggo, Bu. Ustaz, kalau kita punya saudara nih, dia nikah dengan orang muslim. Apa? Nikah dengan orang muslim. Kawin. Terus kita gimana terhadap dia, atau memutuskan silaturahmi total atau seperti biasa atau gimana? Seharusnya yang kita lakukan. Dia murtad. Bukan. Oh iya, naudzubillah min dzalik. Jadi kita bagaimana gitu? Harus baik seperti biasa, harus menjauhkan diri, atau gimana? Gimana sebaiknya atau seharusnya gitu? Baik. Hanya udah murtad gitu. Gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita punya kerabat, naudzubillah ya, punya teman atau saudara, naudzubillah, murtad, naudzubillah min dzalik, maka hal seperti ini harus kita sikapi. Pertama begini, kalau kita bisa menyelamatkannya sebelum hal itu terjadi, bagus. Kita ingatkan, kita cegah, kita halangi supaya misalkan jangan sampai murtad. Tapi kalau misalnya terjadi bagaimana? Kalau memang meninggalkan dia dengan harapan supaya dia cerah, supaya dia
kapok, supaya dia tobat, sadarlah, itu memang efektif, lakukan itu, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita tinggalkan dia kok malah tambah jadi, mending pepet terus. Harapannya semoga dia tidak agresif dalam menyebarkan kemurtadannya itu untuk mengaruhi orang lain supaya murtad seperti dia, karena biasanya orang yang murtad itu ada kecenderungan ngajak-ngajak biasanya, kecenderungan. Dan satu lagi, nah ini catatan pentingnya satu lagi adalah bahwa kalau sekiranya dengan tetap kita baikin, ada harapan semoga dia sadar dan bertobat kembali pada Islam, maka silakan ibu tetap berbuat baik sama dia. Jadi dinamis saja sih sebenarnya, dinamis saja. Kalau yang saya tahu kan memang ada beberapa orang yang murtad itu, begitu keluarganya berbuat baik, ada yang sadar juga akhirnya kembali. Kayak pernah saat saya itu ada orang bersyahadat, suami istri dan anaknya. Anak pertama udah masuk Islam duluan. Si istri ini rupanya bukan orang kafir murni. Si istri ini ternyata murtad dia ini. Murtad dia. Nah, rupanya karena anak pertamanya dia masuk Islam, kemudian rupanya anak kedua juga pengen masuk Islam, kemudian suaminya juga pengen masuk Islam. Yang buat dia murtad itu malah pengen masuk Islam. Akhirnya kata istrinya, ya udah saya masuk Islam lagi deh, katanya. Bahwa apa itu? Enggak libur Pak. Apa kan? Tidak Pak. Oh, selendang mayang. Oh, jual selendang mayang. Jadi singkat kata, singkat cerita, ketika yang bersangkutan itu bersikap seperti yang Ibu bilang tadi, kalau didekati malah dia mudah-mudahan dia sadar dan masuk Islam kembali, ya justru kalau bisa pepet aja, berbuat baik aja terus. Kecuali ya tadi, kalau kita deketin dia kok agresif mempengaruhi, kan ada itu yang murtad tuh mau mempengaruhi keluarganya untuk ikut-ikutan murtad ya begitu tinggalin aja. Oke, kalau kita cukup cerdas lawan. Kalau kita tidak cukup cerdas, kan mereka itu kan biasanya logikanya jalan. Kalau kita punya kemampuan untuk mendebat, debat, bungkam dia. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendebat, karena menurut itu gendengan seperti cuma tinggal itu. Iya, tapi kita doakan semoga dia dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Bu. Aku tuh dicurhatin temennya Ustaz. Oke. Dia tuh apa sih pengusaha emas itu Ustaz, yang sukses banget, dan itu jatuhnya itu dia berbilangnya seperti di guna atau apalah Ustaz, gatel gitu kan, terus rumahnya ada tanah kuburan. Dia selalu curhat ke saya, terus saya cuma bisa bilang dia seperti udah jadi kayak lebih ke sirik gitu Ustaz, ini pasti dikerjain. Terus saya cuma bisa bilang makin mendekat ke Allah, banyak lagi cuma bisa ngasih saran gitu aja, dia udah kesana gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Kasih tahunya kan, kayak sirik itu kan tipis banget ya Ustaz, saya jadi takut gitu, sementara curhatnya ke saya nggak bisa kasih saran apa Ustaz. Kapan hari juga ada Bu yang curhat ke saya juga tentang masalah keluarga yang di rumahnya itu banyak terjadi hal-hal yang aneh. Termasuk diantaranya nasi baru masak udah busuk, langsung basi. Airnya bau bangke Ustaz, kemarin ngaji itu katanya bau bangke, terus saya cuma ngasih saran gitu. Ya. Takut Ustaz. Nggak bisa dipungkiri gini ya. Ini rumus dulu, Iya. Sihir itu ada dalam Al-Quran, diberitakan ada dalam Al-Quran. Termasuk Nabi menjelaskan sihir dan tukang sihir itu real ada. Makanya kita tidak boleh mencari adanya sihir. Nah, dalam hati kita tetap mengimani sihir itu ada. Itu satu dulu. Tapi mengimani adanya sihir itu tidak untuk takut kepada sihir.
tapi justru untuk membuat kita sadar betapa kita ini lemah, butuh pertolongan Allah. Maka kalau ibu nanti ditanya oleh beliau, kalau lihat dari cerita kamu, memang kayaknya ada yang nggak jelas, ada yang nggak beres itu, dan sepertinya memang sihir itu. Nah, karenanya coba deh baca ayat kursi. Kalau kamu di rumah punya murotal, coba bacakan ayat-ayat ruqyah di rumah kamu misalnya. Nah, kalau pokoknya gitu aja. Nah, kalau kamu nyerah berarti kamu kalah sama setan. Ya. Yang main nama hidup memperjuangkan, ya sudah lawan terus. Nah, tapi saya juga khawatir, Bu. Jangan-jangan yang terjadi pada beliau itu bukan sihir. Maaf, bukan sihir murni kiriman orang maksud saya. Tapi bisa jadi itu adalah penyakit ain. Penyakit ain. Penyakit ain itu dicabutnya nikmat karena ada orang yang dengki ngelihat dia atau memuji dia tanpa mengucap masya Allah dan barakallahu fi. Sehingga kemudian yang terjadi adalah Allah cabut nikmat tadi, yang tadi sukses jadi bangkrut misalnya. Itu juga harus diwaspadai. Mungkin penyakit ain. Kalau penyakit ain, ambil wudhu, terutama yang memuji sih sebenarnya. Kalau dia nggak tahu siapa yang memuji, ya orang rumah itu suruh wudhu. Nanti sebagian bekas air wudhu itu di ruqyah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, macam-macam itu. Kemudian kalau bisa diusapkan ke badan orang yang tadi ibu bilang katel-katel dan seterusnya itu. Termasuk juga disiramkan ke tempat usahanya. Itu bukan kata saya, itu Nabi yang ngajar itu. Ketika ada sahabat Nabi namanya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu kena penyakit ain, itu yang memuji suruh wudhu, air wudhunya ditampung, diruqyah, terus diusapkan ke badannya itu. Jadi itu dari Nabi, bukan syirik ya itu. Ada hadisnya itu. Kemana-mana nggak apa-apa asal ke orang yang benar, ke ulama misalnya, ulama yang terpercaya. Itu. Tapi kalau ada kayak ritualnya dia kan nggak boleh ya, Ustaz? Tergantung. Kalau ritualnya bener nggak apa-apa. Ritual bener misalnya gini, ayo Bu kita wudhu, kita zikir, baca Al-Quran, kita sholat. Kalau ritualnya begitu tidak ada masalah. Tapi kalau ritualnya cari kembang 7 rupa Bu, daun sirih segala misalnya gitu. Daun sirih tidak apa sih kalau buat jamu. Tapi kalau buat sajen ya tidak usah lah, yang aneh-aneh tidak usah gitu. Itu yang saya tahu sih gitu Bu. Allah a'lam. Saya kira itu. Okay. Itu kalau kadang kan gini Ustaz, mungkin perilaku dia dan manis ngomong atau kan bisa juga Ustaz, Allah kalau mau kan mencabut kekayaannya dia dengan sekejap bisa, membuat yang tadinya miskin jadi kaya bisa, yang kaya bisa jadi miskin dengan sekejap, bisa saja Ustaz. Bisa, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Perilaku dia mungkin tidak disukai Allah seperti sombong, dia tidak berzakat ataupun mungkin ya bisa juga seperti itu kan Ustaz, ya mungkin ya bisa. Gini ya, kalau yang terjadi pada orang lain kan kita tidak boleh berburuk sangka ya. Nah, tapi kalau misalnya orangnya minta dimuhasabai, bolehlah kita muhasabai. Mungkin dulu nggak zakat kali, coba direnungkan, nah, boleh gitu. Coba kamu renungkan, mungkin kamu dulu pernah apa itu. Coba ini contoh. Karena orangnya minta dimuhasabai, saya muhasabai. Tapi kalau orangnya nggak minta muhasabah, saya nggak berani nuduh orang yang, maaf ya, misalnya ada orang yang terus bangkrut terus saya nggak berani saya. Tapi kalau orang yang minta muhasabah, saya bantu. Kejadiannya gini, jadi pernah mungkin saya cerita di sini ya, ada jamaah itu pagi-pagi telepon lah ya. Saat itu masih zaman telepon seluler, belum telepon WA itu. Ustaz masih ingat saya nggak? Ingat Bu, namanya masih ada di HP saya. Iya Ustaz, kita lama nggak ngaji ya. Iya Bu, saya bilang gitu. Suami saya bangkrut Ustaz, dia bilang gitu. Suaminya bangkrut. Udah cerita sih sebab bangkrutnya, cuma saya nggak paham karena saya bukan orang bisnis. Nah, terus saya bilang ke beliau, Ibu maunya apa? Saya bilang gitu. Tolong nasihati saya Ustaz. Tolong nasihati saya. Saya bilang sama beliau, ya udah Bu, saya bilang gitu. Saya mau tanya, saya bilang gitu.
Ini malah muhasabah. Saya nggak berani nuduh. Cuma saya karena belum minta di muhasabah, saya nanya ke ibu. Pernah nggak ibu dulu ketika masih kewaya itu? Pernah nggak ibu ketika masih kewaya itu ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Saya nanya gitu. Itu dijawab, bener Ustaz, bener katanya. Dia bilang gitu. Kan orang itu kalau kewaya kan kadang lupa bahwa dia itu butuh kepada Allah karena memang orang kaya kan dapat banyak kemudahan kan. Jadi rupanya beliau jawab bener Ustaz, bener. Jadi beliau rupanya mengaku bahwa beliau ketika masih kewaya itu pernah mengalami kondisi di mana beliau itu merasa nggak butuh Allah gitu. Karena merasa semuanya mudah karena kan dia orang kaya. Saya bilang ya itu masalahnya Bu saya. Itu ditobati, ditata kembali dan bermula dari tobat atas kesalahan karena pernah merasa tidak butuh kepada Allah. Nah, jadi yang ibu katakan tadi Bu Foni itu kalau untuk bahan muhasabah yang bersangkutan silahkan. Tapi kalau kita mensikapi orang itu jangan sampai kita kita nggak boleh. Itu orangnya kayaknya soleh gitu badannya itu ujian Ustaz ya. Ya insya Allah ujian. Tapi bisa juga peringatan. Apa kaitannya Ustaz orang yang tampaknya soleh kok peringatan? Ini rumus ya. Kadang orang itu kalau udah baik itu lupa bahwa dia manusia yang juga punya kekurangan. Sehingga seolah-olah dia itu telah sempurna. Nah Allah itu nggak suka kalau ada orang itu merasa sempurna. Pasti Allah tegur itu supaya dia sadar bahwa dia itu punya kelemahan juga. Saya beberapa waktu yang lalu suami istri datang ke saya. Beliau bilang ada masalah di rumah tangganya lah, yang membuat beliau itu malu kalau orang lain tahu. Padahal selama ini dikenal keluarga ini sempurna lah, iya keluarga ini sempurna. Bahkan di mata anak-anaknya pun orang tuanya ini orang tua yang sempurna lah gitu. Terus beliau ngomong gini ke saya, sebelum saya muhasabah udah ngomong duluan. Apa ini cara Allah Ustadz ya? Cara Allah untuk menegur saya supaya saya nggak sombong karena selama ini saya merasa ya udah nggak saya muhasabah beliau udah ngomong duluan. Saya bilang bisa jadi Bu. Inilah cara Allah untuk menyadarkan ibu bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Saya khawatir nih Allah cemburu. Makanya Allah sentil dengan masalah ini untuk membuat ibu sadar. Dan yang model begini nggak satu loh Bu. Sebelum itu sudah ada juga yang serupa. Dia merasa hidupnya udah sempurna, udah bagus, sudah nggak ada kekurangan. Sampai Allah sentil dengan masalah, sampai nangis ya. Suami istri juga sama, datang ke rumah juga. Sampai anaknya WA saya, tolong bantu ibu saya Ustaz. Di antara muhasabah, Bu, inilah mungkin bagian dari cara Allah untuk memberitahukan bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah, gitu aja. Makanya hati-hati kalau kita nganggap sempurna itu. Takutnya Allah cemburu gitu loh. Makanya setiap kali kita memuji makhluk katakan Masya Allah, Barakallahu fiik misalnya. Jadi jangan sampai kita ini terpukau dengan makhluk melupakan penciptanya. Ngerti nggih? Nah, monggo silakan kalau ada lagi. Kalau ada lagi. Saya minta doanya. Nggih, Bu. Saya sakit. Ya siapa? Yang baru nikah itu. Oh, sakit Pak. Iya. Nggih, Katanya nggih. dia lagi ada lagi hamil. Oh, ngisi. Diuji sama Allah karena dia hampir. Ya Allah. Makanya jadi kata dokter dia bersaing ya umur bayi sama makanan itu. Jadi anak-anak itu nangis terus saya bilang jangan nangis. Iya. Dia bilang saya mudah diberi ini tapi kok ada ujiannya. Jadi sekarang ini sudah 2 hari ini insulin suntik insulin. Jadi memang makan sedikit udah langsung naik. Jadi dia bingung makan apa. Paham. Baik kita doakan. Nggih. Kita doakan dengan suratul Fatihah untuk putrinya Bu Surya. Namanya siapa? Tias Putri. Ya, kita doakan semoga putrinya Bu Surya segera Allah angkat penyakitnya, sehat walafiat kembali, panjang umur yang barokah,
bayi yang dikandungnya juga sehat, Amin. nanti lahir yang pada selamat, ibunya selamat, semuanya selamat, sempurna lahir batinnya. Allah perindah takdirnya, dunia akhiratnya bahagia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ada lagi mungkin? Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.